Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi dan di video kali ini gue pengen ngebahas HP ini lagi nih. Tapi sebelumnya gue pengen minta maaf dulu karena di video yang sebelumnya itu gua salah menyebutkan nama ya. Seharusnya itu adalah Itel S23 Plus dan yang kedua gue salah memprediksi harganya. Jadi pas kemarin gua tahu pas launching harganya itu kurang dari 2 juta rupiah, menurut gue itu edan sih. Kita mulai dulu dari harganya karena ini sengaja ya gue taruh di awal-awal. Kalau misalnya nanti pembahasan gue itu ngelebar kemana-mana, kita bisa kembaliin lagi ke harganya. Kita kembali lagi ke harganya, setuju? Dan untuk kalian yang ada tertarik atau pertimbangan buat beli, ini gue ada info menarik nih. Kalian bisa ikutan war di Tokopedia setiap jam 2 siang. Selain HP itu ada banyak beragam produk-produk menarik lainnya ya yang harganya juga lumayan banget. Jadi selesai nonton video ini langsung aja ikutan war di Tokopedia. Linknya gue taruh di deskripsi. Ngomongin soal harganya yang di angka 2,2 juta, bisa dibilang 2 jutaan kecil lah ya. Ya sebenarnya ini oke-oke aja. Paling yang jadi peranannya adalah nama brandnya. Ini dalam tanda kutip ya, nama brandnya yang akan menjadi penentunya. Tapi pas launching kemarin ternyata Itel ini bisa jual HP start 1,8 jutaan aja, dimana ini agak sinting ya, speknya lumayan, layarnya AMOLED, curve display, baterainya gede, tapi spek lumayan itu apakah berarti tanpa dukungan trust dari nama brand? Pastilah bakal ada aja orang yang agak ragu-ragu, ketahanannya gimana nih bang, jangan-jangan 2 tahun rusak. Nah di sini perlu namanya waktu. Sebuah brand bisa bertahan lama di Indonesia ini untuk mendapatkan trustnya dari konsumen. Tapi kalau gue sih nggak mau ambil pusing ya. Misalnya gue beli nih 1,8 juta terus gue pakai selama setahun setengah dan gue udah bosen, taruhlah gue jual dengan harga 1 juta, ya rugi 800 menurut gue masih cengli. Ngomongin desainnya, ini soal selera sih. Sebuah HP yang bentukannya tipis, layarnya curve, tampak depan pasti memberikan looks yang premium. Kita nggak bisa ngelak. Kombinasi yang tepat buat tampilan mewah ya seperti ini. Dalam 3 tahun terakhir, HP-HP yang dijual dengan harga yang mahal, tampilannya seperti ini. Untuk bagian belakangnya lagi-lagi ke selera. Gue mikir ya, dengan bentuk begini orang akan mengira kalau HP ini kelihatan mirip sama iPhone, yang artinya itu punya kesan mewah dan mahal. Tapi buat user yang udah paham, udah ngerti, justru bakal ngelihat tampilan belakangnya jadi agak males. Kenapa sih harus ngikut-ngikut? Kenapa harus mirip-mirip? Pada akhirnya ini adalah keputusan balik lagi ke harganya yang istimewa. Gue berharap sih paling tambahan pilihan casingnya aja ya. Gue nggak tahu apakah ada atau enggak pabrikan case yang bikin casing buat Itel S23 Plus ini. Kalaupun jarang ya gue berharap semoga aja Itel bikinin pilihan case ofisialnya yang bentukannya custom, warna-warni buat HP ini dan dijualnya secara terpisah. Masuk ke bagian performanya, pakai chipset Unisoc T616 ini kayak diremehin ya secara branding, walau sebenarnya ini sekelas chipset entry mid buat sekarang ini dan fabrikasinya itu 12 nanometer. Secara penggunaan umum menurut gua standar-standar aja, layaknya HP harga 2 jutaan yang lainnya. Scrolling juga normal, jadi kita langsung aja cek benchmarknya dulu. Untuk Antutu bisa dapetin skor 299.000 yang data segini pas buat entry zaman sekarang. Masuk ke Geekbench untuk single core-nya itu dapat 445 dan multicore-nya dapat 1584. Dan terakhir kita tes 3D Mark Wildlife itu bisa dapetin skor best loop 483 dan lowest loop-nya itu 478. Nah, yang menarik justru kestabilannya bisa sampai 99%. Ya iyalah, dengan performa yang segitu aja dan FPS-nya itu maksimalnya cuma 7 FPS doang. Secara penggunaan real life ini gue coba mainin game Mobile Legends ya. Itu gue pakai settingan frame rate-nya yang high dan grafiknya itu yang smooth. Itu secara tampilan nyaman-nyaman aja, nggak ada nge-lag sama sekali. Dan untuk game yang satunya lagi itu game yang standar kayak Metal Slug itu udah pasti lancar jaya. Dan untuk game gua yang Clash Royale udah pastilah bakalan bisa dimainin dengan lancar.
Dengan kemampuan data yang kita bisa dapetin ini, sebetulnya itel udah ngasih performa yang secara data itu sesuai dengan harganya. Tapi bonusnya HP ini punya penampilan yang flagship, layaknya HP kelas atas. Layarnya curve, displaynya AMOLED, meski bukan di atas rata-rata. Contohnya adalah tingkat kecerahan. Ini around 500 nits yang saat ini gua agak kesulitan ya menggunakan HP ini dengan kondisi direct sunlight. Mungkin inilah alasannya kenapa HP ini bisa dibanderol dengan harga yang tidak biasa. Untuk fiturnya ini sangat gua apresiasi kalau itel ini ngasih fingerprintnya ini di dalam layar. Tapi kekurangannya dari display ini adalah always on displaynya itu cuma 10 detik aja. Sayang banget ya, padahal udah AMOLED. Satu hal lagi yang sangat disayangkan adalah speaker sih yang masih single aja, kurang nendang. Padahal mikirnya ya, apa susahnya sih pasang speaker di atas gitu, nggak usah yang bagus-bagus, asal ada aja suaranya itu udah cukup. Tapi kita kembalikan lagi ke poin yang pertama, yaitu harganya. Kebagian baterai dengan 5000 mAh dan chipset yang tergolong kelas entry mid-range pastinya bakal bikin irit penggunaan. Untuk sosmed, gaming standar, pakai kamera juga normal aja, nggak ada sering-sering banget. HP ini bisa ngasih ketahanan baterai seharian. Gue coba pakai streaming ya, Netflix sekitar 30 menit, baterainya cuma berkurang 5%. Sayangnya ngecasnya itu 18 watt aja, dari 0 sampai 100% butuh sekitar 2 jam lebih dikit. Tapi nggak apa-apa lah, kan kita bisa juga ya ngecasnya tuh malam-malam, kita colok terus tinggal tidur. Speaking about the camera, anjay, gue gak akan panjang lebar ngomongin spek kameranya. Menurut gue ya dengan harga segini ya sesuai apa yang didapetin. Dibilang keren juga enggak, dibilang jelek juga enggak, cukup aja. Jadi langsung aja kita lihat sampel-sampel foto dari HP ini dan juga videonya. Ini adalah sampel untuk kamera belakangnya, resolusinya adalah 1080-30 fps dan stabilizernya ini nyala ya. Kita coba jalan. Ini juga sama ya, ada stabilizernya juga, jadi kelihatannya stabil. Dari viewfindernya aja kelihatan stabil. Kesimpulannya dari gua untuk itel S23 Plus ini ya recommended banget buat orang yang nyari dengan harganya dan juga desainnya. Sebagai penantang baru di Indonesia jelas akan diragukan ya, mungkin karena belum punya nama aja, gimana ketahanannya dan sebagainya ya. Maklum di Indonesia itu kalau HP yang resmi banyak dipengaruhi oleh nama brand untuk menentukan beli atau enggaknya. Secara spek, desain, dan fitur yang ditawarkan ini bisa gue bilang ngerusak harga pasar nih. Ini tinggal gimana itel aja membuktikan ke audiensnya, keseriusannya ya, meyakinkan audiensnya. Dan gimana juga tinggal kalian aja apakah percaya atau berani untuk mencoba HP yang menarik ini. Oke, sekian video review itel S23 Plus kali ini. Semoga ngebantu kalian. Terus jangan lupa untuk drop komentar, kasih jempolnya, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel Droidland. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.